Swastiastu. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai analisis laporan keberlanjutan PT Indofood tahun 2021. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Paramita Wijaya dengan NIM akhir 1024 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Trisnabrani dengan NIM akhir 1008. Perkenalkan, nama saya Kadek Arimana Sastrini dengan NIM akhir 1017. Perkenalkan, saya Niluh Ayu Komang Festianingsih dengan NIM akhir 1031. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Trisna. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan dengan saya, yaitu yang pertama mengenai sekilas tentang PT Indofood. Yang pertama yaitu PT Indofood Sukses Makmur atau Indofood atau perseroan telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Yang kedua yaitu Indofood menjadi perusahaan publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. Struktur pemegang saham Indofood terdiri dari 50,07%, jumlah kepemilikan oleh First Pacific Investment Management Limited, dan 49,93% merupakan jumlah kepemilikan oleh publik. Yang ketiga itu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomi serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis atau grup yang saling melengkapi, yaitu produk konsumen bermerek atau CBP, Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Next. Yang kedua yaitu tentang laporan keberlanjutan PT Indofood. Laporan keberlanjutan ini akan dipublikasikan setiap tahun dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 51-POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan laporan ini juga mengacu pada standar pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative atau GRI, pilihan inti, dan GRI suplemen sektor pengolahan makanan. Next. Yang berikutnya itu cakupan data yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan ini adalah sebagai berikut, yaitu data yang berkaitan dengan kegiatan karyawan dan sosial berasal dari 228 unit operasional. Data lingkungan yang diungkapkan dalam laporan ini yaitu pertama, data profil dan kinerja energi berasal dari 34 unit operasional. Yang kedua, data profil dan kinerja emisi gas rumah kaca atau GRK. Yang ketiga itu data profil dan kinerja air limbah, limbah berbahaya dan beracun atau B3, serta data profil dan kinerja limbah padat tidak berbahaya berasal dari keseluruhan 105 unit manufaktur. Sekian pemaparan materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai konteks dan pendekatan keberlanjutan pada PT Indofood. Yaitu ada 6 konteks dan pendekatan keberlanjutan pada PT Indofood. Yang pertama yaitu responsible product, sustainable atau yang responsible product yaitu produk yang bertanggung jawab, sustainable supply chain atau rantai pasokan yang berkelanjutan. Yang ketiga ada environmental stewardship yaitu pelestarian lingkungan. Yang keempat ada people atau kepedulian pada karyawan, community kepedulian pada masyarakat, dan yang terakhir ada governance atau tata kelola. Next. Di sini pada responsible product atau produk yang bertanggung jawab pada PT Indofood, Indofood memastikan tersedianya produk yang berkualitas bagi konsumen. PT Indofood melakukan pengawasan keamanan pangan pada seluruh siklus produksi, termasuk penerapan berbagai standar internasional, termasuk sistem manajemen mutu dan keamanan pangan. Yang kedua yaitu supply chain atau rantai pasokan keberlanjutan.
Di sini Indofood terus membangun kerjasama dengan para pemasok untuk meningkatkan kualitas pasokan sekaligus meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga ada environmental stewardship, di mana upaya pelestarian yang dilakukan Indofood untuk lingkungan yang sedang dilakukan mencakup efisiensi penggunaan sumber daya, manajemen limbah, pengendalian polusi udara, konservasi energi, serta praktik pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu people, atau kepedulian pada karyawan, di mana kepedulian terhadap karyawan diwujudkan melalui ciptaan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, peningkatan kesehatan dan keselamatan karyawan, serta pengembangan kapasitas karyawan maupun peningkatan kesejahteraan karyawan. Yaitu selanjutnya ada community atau kepedulian pada masyarakat. Di sini PT Indofood memiliki 5 pilar tanggung jawab sosial, diantaranya yaitu yang pertama, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan nilai ekonomi, solidaritas kemanusiaan, kegiatan sosial masyarakat, dan juga pelestarian lingkungan. Untuk selanjutnya, governance atau tata kelola. Kerangka tata kelola keberlanjutan disusun untuk menjadi acuan bagi unit operasional dalam menjalankan praktik bisnisnya dan mengintegrasikan seluruh inisiatif yang dijalankan oleh divisi dan grup, sehingga inisiatif-inisiatif sustainability dapat lebih terintegrasi dan mengarah, sehingga memberikan value kepada Indofood Group. Selain itu, konteks keberlanjutan pada PT Indofood juga selain produk berkualitas yang menjadi prioritas, dan menyadari risiko perubahan iklim yang berdampak pada sumber daya alam dan ketersediaan bahan baku yang berpengaruh pada produksi dan konsumsi berkelanjutan. Selain itu, adanya juga inovasi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya yang membangun ketahanan terhadap risiko iklim dan membangun kemitraan dengan para petani. Dan selanjutnya, bermitra dengan para pemangku kepentingan untuk mengurangi dan mengelola sampah kemasan pasca konsumsi yang merupakan bentuk upaya mengurangi sampah kemasan produk dan sampah plastik. Sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah analisis pengungkapan standar umum PT Indofood tahun 2021. Untuk aspek yang pertama yaitu profil organisasi. Terdapat jumlah pengungkapannya 13. Untuk pengungkapan terpenuhi ada 13, sedangkan pengungkapan tidak terpenuhinya 0. Persentase terpenuhinya 100%. Untuk aspek yang kedua, strategi. Terdapat jumlah pengungkapannya 2. Untuk pengungkapan terpenuhi ada 2, sedangkan pengungkapan tidak terpenuhi 0, sehingga persentase terpenuhinya 100%. Untuk aspek yang ketiga, etika dan integritas. Terdapat 2 jumlah pengungkapan. Untuk pengungkapan terpenuhinya ada 2, sedangkan pengungkapan tidak terpenuhinya 0, sehingga persentase terpenuhinya 100%. Aspek yang keempat yaitu tata kelola. Terdapat 22 jumlah pengungkapan. Untuk pengungkapan terpenuhinya ada 2, dan pengungkapan tidak terpenuhinya 20, sehingga persentase terpenuhinya hanya 10%. Aspek yang kelima adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Untuk pengungkapan terpenuhinya ada 5, dan pengungkapan tidak terpenuhinya 0, sehingga persentase terpenuhinya 100%. Untuk aspek yang keenam, praktik pelaporan. Terdapat 12 jumlah pengungkapan. Untuk pengungkapan terpenuhinya ada 12 dan pengungkapan tidak terpenuhinya 0, sehingga persentase terpenuhinya 100%. Jumlah dari keseluruhan pengungkapannya ada 56, sedangkan untuk pengungkapan terpenuhinya 36 dan pengungkapan tidak terpenuhinya 0. Sehingga rata-rata untuk pengungkapan terpenuhi yaitu 64,28% dan pengungkapan tidak terpenuhi 35,72%. PT Indofood berhasil mengungkapkan keseluruhan poin yang ada pada pengungkapan umum, yaitu sebanyak 36 dari 56 poin yang ada. Hal ini berarti PT Indofood mampu mengungkapkan 64,28% dari total poin yang ada pada pengungkapan umum. Next. Selanjutnya yaitu analisis pengungkapan standar khusus ekonomi PT Indofood tahun 2021. Untuk aspek yang pertama, yaitu kinerja ekonomi.
terdapat 4 jumlah pengungkapan. Untuk pengungkapan terpenuhinya ada 4, dan pengungkapan tidak terpenuhinya 0, sehingga persentase terpenuhinya 100%. Aspek yang kedua, keberadaan pasar, dengan 2 jumlah pengungkapan. Untuk pengungkapan terpenuhinya 0, dan pengungkapan tidak terpenuhinya 2, sehingga persentase terpenuhinya 0%. Aspek yang ketiga, dampak ekonomi tidak langsung, dengan 2 jumlah pengungkapan. Pengungkapan terpenuhinya hanya 1, dan pengungkapan tidak terpenuhinya juga 1, sehingga persentase terpenuhinya 50%. Untuk aspek yang keempat, yaitu praktik pengandaan, dengan 1 jumlah pengungkapan. Untuk pengungkapan terpenuhinya 0, nya 0%. Untuk aspek yang selanjutnya yaitu perilaku anti persaingan dengan 1 jumlah pengungkapan, di mana pengungkapan terpenuhinya hanya 0 dan pengungkapan tidak terpenuhinya 1 dengan persentase terpenuhi 0%. Untuk aspek pajak dengan jumlah pengungkapan 4, untuk pengungkapan terpenuhinya 0 dan pengungkapan tidak terpenuhinya 4, sehingga persentase terpenuhinya 0%. Sehingga jumlah keseluruhan pengungkapannya ada 17, dengan 5 pengungkapan terpenuhi dan 12 pengungkapan tidak terpenuhi. Rata-ratanya dengan pengungkapan terpenuhinya 29,41% dan 70,59% untuk pengungkapan tidak terpenuhi. Pada pengungkapan kinerja khusus ekonomi, PT Indofood hanya mengungkapkan 5 poin dari total 17 poin yang ada. Hal ini berarti PT Indofood hanya mampu mengungkapkan 29,41% dari total keseluruhan poin yang ada pada pengungkapan khusus ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang analisis pengungkapan standar khusus lingkungan PT Indofood tahun 2021. Nah, pada pengungkapan standar khusus lingkungan ini terdapat 8 aspek yang harus dilaporkan dalam laporan keberlanjutan PT Indofood tahun 2021. Yang pertama ada aspek material, di mana jumlah pengungkapannya yaitu sejumlah 3 pengungkapan, dengan pengungkapan terpenuhinya 0, sehingga pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 3. Di mana untuk tingkat persentase terpenuhinya yaitu sebesar 0%. Yang kedua yaitu aspek energi, dengan jumlah pengungkapan yaitu 5 pengungkapan, untuk pengungkapan terpenuhinya yaitu 4, dan pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 1, sehingga diperoleh persentase terpenuhinya yaitu 80%. Yang ketiga yaitu air dan effluent, dengan jumlah pengungkapan yaitu 5, dan pengungkapan terpenuhinya yaitu 3. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 2, sehingga diperoleh persentase terpenuhi untuk aspek air dan effluent yaitu sebesar 60%. Yang keempat yaitu keanekaragaman hayati, dengan jumlah pengungkapan yaitu 4, untuk pengungkapan terpenuhinya 3, dan pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 1, sehingga diperoleh persentase terpenuhinya aspek tersebut yaitu sebesar 75%. Yang kelima yaitu aspek emisi, dengan jumlah pengungkapan yaitu 7 pengungkapan, untuk pengungkapan terpenuhinya yaitu 5, dan pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 2, sehingga diperoleh persentase terpenuhinya aspek tersebut yaitu 71,42%. Yang ke-6 yaitu effluent dan limbah, dengan jumlah pengungkapan yaitu 5, untuk pengungkapan terpenuhinya yaitu 3, dan pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 2, sehingga diperoleh persentase terpenuhinya yaitu 60%. Yang ke-7 yaitu kepatuhan lingkungan, dengan jumlah pengungkapan 1, dan untuk pengungkapan terpenuhinya 1, dan untuk pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 0, sehingga persentase terpenuhinya aspek tersebut yaitu 100%. Yang terakhir yaitu aspek penilaian lingkungan pemasok, dengan jumlah pengungkapan yaitu 2, untuk pengungkapan terpenuhinya yaitu 1, dan pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 1, sehingga diperoleh persentase terpenuhinya aspek
ini yaitu 50%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, didapat bahwa yaitu jumlah untuk pengungkapan aspek yang ada pada pengungkapan standar khusus lingkungan yaitu sejumlah 32 jumlah pengungkapan dengan jumlah pengungkapan terpenuhinya yaitu 20 dan pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 12. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa secara garis besar PT Indofood telah mampu mengungkapkan standar khusus lingkungan dalam laporan keberlanjutan untuk tahun 2021, di mana PT Indofood mampu melaporkan 20 jumlah pengungkapan dari 32 pengungkapan yang ada, dengan persentase pengungkapan yang dapat dilakukan yaitu sebesar 66,66%. Yang selanjutnya yaitu analisis pengungkapan standar khusus sosial PT Indofood tahun 2021. Pada pengungkapan standar khusus sosial, terdapat 19 aspek yang perlu dilaporkan oleh suatu perusahaan dalam laporan keberlanjutannya. Yang pertama ada aspek kepegawaian dengan jumlah pengungkapan yaitu 3, untuk pengungkapan terpenuhinya 3, dan pengungkapan tidak terpenuhinya 0, sehingga persentase terpenuhi pengungkapan aspek ini yaitu 100%. Yang kedua yaitu hubungan tenaga kerja atau manajemen dengan jumlah pengungkapan 1, pengungkapan tidak terpenuhi 1, dan pengungkapan tidak terpenuhi 1, sehingga persentasenya diperoleh 0%. Yang ketiga yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dengan jumlah pengungkapan yaitu 10, untuk pengungkapan terpenuhinya 9, dan pengungkapan tidak terpenuhinya 1, sehingga diperoleh persentase terpenuhinya aspek ini yaitu 90%. Yang keempat yaitu aspek pelatihan dan pendidikan dengan jumlah pengungkapan yaitu 3, pengungkapan terpenuhinya 3, sehingga pengungkapan tidak terpenuhinya 0. Untuk presentasenya yaitu 100%. Yang kelima yaitu aspek keanekaragaman dan kesempatan setara dengan jumlah pengungkapan yaitu 2, pengungkapan terpenuhinya 1, dan pengungkapan tidak terpenuhinya 1, sehingga diperoleh persentase terpenuhinya itu 50%. Yang selanjutnya itu non-diskriminasi dengan jumlah pengungkapan 1 dan pengungkapan terpenuhinya 1, untuk pengungkapan tidak terpenuhinya itu 0, dengan presentasi terpenuhi aspek ini yaitu 100%. Yang selanjutnya itu kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dengan jumlah pengungkapannya 1, pengungkapan yang dapat terpenuhi 1, untuk pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 0, sehingga persentase terpenuhinya aspek ini yaitu 100%. Yang selanjutnya ada pekerja anak dengan jumlah pengungkapan 1, untuk pengungkapan terpenuhinya juga 1, sehingga didapat persentase terpenuhinya aspek ini yaitu 100%. Yang selanjutnya itu kerja paksa atau wajib kerja dengan jumlah pengungkapan yaitu 1, dan pengungkapan terpenuhinya juga 1, sehingga diperoleh persentase terpenuhi untuk aspek ini yaitu 100%. Yang selanjutnya yaitu praktik keamanan dengan jumlah pengungkapan yaitu 1, untuk pengungkapan terpenuhinya 0, sehingga untuk pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 1. Dan didapat persentase terpenuhinya aspek ini yaitu 0%. Yang selanjutnya itu hak-hak masyarakat adat dengan jumlah pengungkapan yaitu 1, pengungkapan terpenuhinya 0, sehingga untuk persentasenya yaitu 0%. Yang selanjutnya yaitu penilaian hak asasi manusia dengan jumlah pengungkapan 3, pengungkapan terpenuhinya 0, sehingga pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 3 jumlah pengungkapan, dengan persentase terpenuhinya pengungkapan ini yaitu 0%. Yang selanjutnya itu masyarakat lokal dengan jumlah pengungkapan 2, untuk pengungkapan terpenuhinya 1, untuk pengungkapan tidak terpenuhinya 1, sehingga persentasenya diperoleh 50%. Yang selanjutnya itu penilaian sosial pemasok dengan jumlah pengungkapan 2, untuk pengungkapan terpenuhinya 0, dan pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 2, sehingga untuk persentase terpenuhinya aspek ini yaitu 0%. Yang selanjutnya itu kebijakan publik dengan jumlah pengungkapan yaitu 1, untuk pengungkapan terpenuhinya 0, sehingga untuk persentasenya yaitu 0%.
Yang selanjutnya itu kesehatan dan keselamatan pelanggan dengan jumlah pengungkapan yaitu 2, untuk pengungkapan terpenuhinya juga 2, sehingga untuk presentasi terpenuhinya aspek ini yaitu 100%. Yang selanjutnya itu pemasaran dan pelabelan. Dengan jumlah pengungkapan yaitu 3, untuk pengungkapan terpenuhinya hanya 1, dan pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 2, sehingga presentasenya yaitu 33,33%. Untuk privasi pelanggan dengan jumlah pengungkapan 1, dengan pengungkapan terpenuhinya 0, sehingga presentasi terpenuhinya aspek ini yaitu 0%. Yang selanjutnya itu kepatuhan sosial ekonomi dengan jumlah pengungkapan 1 dan pengungkapan terpenuhinya juga 1, sehingga presentasi terpenuhinya aspek ini yaitu 100%. Sehingga diperoleh jumlah totalnya yaitu untuk jumlah pengungkapannya yaitu 40 jumlah pengungkapan dengan pengungkapan terpenuhinya 25 dan untuk pengungkapan tidak terpenuhinya yaitu 15%. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa secara garis besar dapat dikatakan bahwa PT Indofood telah mampu untuk mengungkapkan standar spesifik kinerja sosial dalam laporan keberlanjutan tahun 2021. Di mana dari 40 jumlah pengungkapan yang ada, PT Indofood mampu mengungkapkan atau melaporkan pengungkapan sebanyak 25 pengungkapan dengan rata-ratanya yaitu 62,5%. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 7 tentang analisis laporan keberlanjutan PT Indofood tahun 2021. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.